Elkan Bagot akhirnya comeback menjelang melawan timnas Australia yang diisi para pemain jangkung. Ole Roemeny beri kejutan timnas menjelang ia sah menjadi WNI setelah ia dikabarkan akan segera terbang ke Inggris untuk tes medis bersama klub Erick Thohir. Nama Pascal Struijk kini semakin santer dibahas menjelang Roemeny menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Timnas Cina sesumbar pulangkan timnas Indonesia di putaran ketiga dengan angkat koper lebih cepat. Peluang Jesus untuk bergabung dengan klub peraih gelar 7 Scudetto akhirnya semakin dekat. Harapan dan doa coach Sintayong tuai respon positif menjelang laga timnas di putaran ketiga. Informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Cina baru-baru ini sesumbar tebar ancaman setelah timnas Cina berhasil memproses 4 pemain baru, di mana para pemain baru itu tentunya untuk memperkuat timnas Cina menjelang laga lanjutan putaran ketiga termasuk menantang tuan rumah skuad Garuda. Melansir ulasan Sohu, timnas Cina tengah berupaya untuk merampungkan proses dari 4 pemain keturunan mereka. Dalam hal ini, media Cina yaitu Sohu pun menebar ancaman kepada lawan-lawannya di putaran ketiga nanti. Dalam ulasan itu, mereka yakin bahwa 4 pemain keturunan itu mampu merepotkan lini pertahanan Indonesia, Bahrain dan juga Arab Saudi sehingga kelimpungan. Kabar baik untuk timnas Cina, pemain yang sudah diproses akan segera bermain dan membuat 3 tim kewalahan. Dengan bergabungnya 4 pemain, jelas menjadi kabar buruk untuk Arab Saudi dan juga timnas Indonesia, tulis Sohu. Ya, selain itu, mereka juga yakin bahwa 4 pemain barunya itu bisa membawa timnas Cina menuju ke Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, media tersebut juga sesumbar setelah keempat pemain itu memperkuat timnas Cina, di mana mereka yakin bahwa timnya mampu menyingkirkan timnas Indonesia dan Arab Saudi. Dengan diperkuat 4 pemain baru, sudah saatnya timnas Indonesia dan Arab Saudi angkat koper dari kualifikasi Piala Dunia 2026, tulisnya penuh ledekan. Ya, timnas Cina sendiri akan menghadapi Arab Saudi dan Australia pada laga lanjutan putaran ketiga bulan Maret mendatang, di mana diketahui saat ini timnas Cina itu duduk di peringkat ke-6 dengan koleksi 6 poin. Pemain timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot kini akhirnya comeback, di mana Elkan Bagot kini terus menunjukkan perkembangan dirinya yang dalam proses pemulihan cedera bersama Blackpool FC. Ya, diketahui Elkan Bagot telah melewati masa-masa sulit sejak awal musim dan kini ia berada di jalur yang menjanjikan untuk segera kembali bermain. Setelah menjalin masa peminjaman selama setengah musim dari Ipswich Town, Elkan Bagot hanya mencatatkan 4 penampilan bersama Blackpool. Hal itu dikarenakan fisik yang dialaminya sejak awal musim menjadi faktor utama minimnya kontribusi di lapangan. Namun dalam beberapa pekan terakhir ia telah kembali bergabung dalam sesi latihan bersama Blackpool, di mana salah satu momen penting dalam proses pemulihan itu terjadi ketika Elkan Bagot terlihat mengikuti sesi pemanasan tim sebelum laga timnya dimulai. Langkah ini menjadi indikasi bahwa Elkan Bagot semakin siap untuk kembali merumput. Pemain pinjaman Ipswich Town Elkan Bagot akan menjadi pemain berikutnya yang kembali bersaing untuk tim dengan pertandingan yang berlangsung berurutan di awal tahun 2025, tulis Blackpool. Ya, Elkan Bagot diharapkan dapat kembali memperkuat Blackpool dalam laga lanjutan kompetisi Liga Inggris di awal tahun 2025. Dengan Blackpool yang kini berada di peringkat ke-15, peluang Elkan Bagot untuk kembali ke starting 11 kini semakin terbuka. Bagi Elkan Bagot, kesempatan ini bukan hanya penting untuk pemulihan kepercayaan Blackpool, akan tetapi juga untuk menghidupkan kembali karirnya di timnas Indonesia. Kini dengan kemajuan pemulihan cederanya, Elkan Bagot memiliki kesempatan untuk membuktikan kapasitasnya sebagai bek tengah yang handal di kompetisi Inggris dan mungkin menghidupkan kembali peluangnya bersama skuad Garuda di masa depan. Striker FC Utrecht yaitu Ole Roemeny kini dikabarkan akan segera merapat ke Oxford United, di mana proses transfer ini menjadi sorotan terutama karena Oxford United dimiliki oleh tokoh Indonesia yaitu Erick Thohir yang juga menjabat sebagai ketua umum PSSI. Selain itu, klub ini juga telah memperkuat koneksi dengan sepak bola Indonesia sejak merekrut Marcelino Ferdinand pada awal musim ini. Ya, Ole Roemeny sendiri tengah menjalani proses untuk menjadi warga negara Indonesia. Langkah ini bertujuan agar ia dapat memperkuat skuad Garuda di putaran ketiga. Proses kepindahannya ke Oxford diharapkan menjadi langkah besar untuk karir internasional
internasionalnya, di mana transfer ini dikabarkan dengan nilai yang fantastis. Media Belanda melaporkan bahwa FC Utrecht dan Alfred kini hampir mencapai kesepakatan transfer senilai 2 juta euro atau setara dengan sekitar 33,3 miliar. Jika negosiasi berjalan lancar, maka Romeni dijadwalkan melakukan perjalanan ke Inggris untuk tes medis sebelum resmi menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun. FC Utrecht berpotensi meraih keuntungan finansial besar dan sedang dalam tahap negosiasi lanjutan dengan Oxford United terkait oleh Romeni, menurut sumber Inggris tulis Telegraph. Suara ini disebut-sebut melibatkan jumlah sekitar 2 juta euro. Perkirakan penyerang tersebut akan segera mendapat lampu hijau untuk melakukan perjalanan ke Inggris. Ya, langkah Romeni menuju Oxford United tidak hanya menjadi berita besar di Eropa, akan tetapi juga memberi kejutan dan harapan baru bagi pesepak bola Indonesia, di mana kehadirannya dapat membuka peluang lebih luas bagi pemain-pemain Indonesia di kancah internasional. Medio September 2024, petinggi media asal Belanda itu Denny van Laar diketahui membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya, Denny van Laar mengatakan bahwa Pascal Suryk diizinkan untuk membela timnas Indonesia. Hanya saja tidak diketahui secara pasti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Suryk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denny van Laar dikutip dari channel YouTube-nya yaitu Football Premier. Ya, dalam obrolan yang sama, Denny van Laar juga mengatakan bahwa Kevin Dix dan Oli Romeni dalam proses menjadi warga negara Indonesia saat itu. Dan benar saja, sebulan berselang Kevin Dix resmi menjadi WNI, sementara Oli Romeni diperkirakan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret mendatang. Karena itu, apa yang disampaikan Denny van Laar tentang Pascal Suryk bisa menjadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada Pascal Suryk yang memiliki harga pasar sekitar 252,7 miliar. Ya, dalam hal ini tentu banyak yang berharap bahwa Pascal Suryk bisa ikut mengambil sumpah WNI dengan Romeni walaupun peluangnya sangat kecil. Selain itu, jika ia bersedia menjadi WNI, Pascal Suryk kemungkinan besar baru akan diperkenalkan kepada publik pada Maret mendatang. Alhasil, Pascal Suryk kemungkinan baru membela timnas Indonesia pada Juni 2025, di mana di bulan tersebut timnas Indonesia akan menjamu Cina dan juga akan tandang ke markas Jepang. Memasuki bursa transfer musim dingin, kini sejumlah klub di Liga Italia mengincar pemain untuk direkrut. Salah satu pemain yang dikabarkan akan pindah klub adalah bek timnas Indonesia, yaitu Jesus. Jesus menurut laporan sejumlah media Italia dikabarkan diminati oleh peraih Scudetto 7 kali, yaitu Bologna. Melansir dari laporan Bologna Sport News, Direktur Teknik Bologna kini mengincar 3 pemain dari bursa transfer musim dingin. Salah satu 3 pemain itu ialah Jesus. Menurut laporan media Italia lainnya, kubu Bologna ingin Jesus bisa reuni dengan mantan rekannya di Belanda, itu Beukema. Keduanya memainkan 33 pertandingan bersama dan menjadi pasangan solid, ulas media Italia itu. Ya, Bologna cukup yakin bisa mendapatkan Jesus, di mana hal itu lantaran hubungan erat dengan Beukema. Bahkan saat pertandingan Venezia versus Bologna beberapa waktu lalu, kedua pemain saling bertukar jersey. Beukema bahkan sempat mengunggah postingan di akun Instagram dirinya saat bertukar jersey dengan Jesus. Senang bertemu denganmu lagi saudara, tulis pemain Bologna itu. Ya, jika Jesus pada akhirnya direkrut oleh Bologna, tentu saja ini menjadi lompatan untuknya. Pasalnya Bologna saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen Serie A Italia. Selain itu, peluang untuk Bologna bisa tampil di kompetisi Eropa musim depan tentu cukup besar. Coach Sintayong diketahui saat ini menyambut tahun 2025 dengan sukacita, di mana ia berpesan agar publik sepak bola Indonesia terus bersatu seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, di mana Coach Sintayong meminta publik sepak bola tanah air saling menguatkan. Pasalnya, skuad Garuda akan dihadapkan dengan banyak tantangan di tahun ini. Mari menjadi satu untuk sepak bola Indonesia jaya. Selamat tahun baru untuk kalian semua. Semoga semuanya bahagia, sehat dan sukses di 2025, tulis Coach Sintayong. Ya, sontak hal tersebut pun tuai respon positif dari banyak warganet tanah air, di mana tidak sedikit yang ikut mengisi kolom komentarnya dengan penuh support dan doa untuk skuad tim Merah Putih. Ya, diketahui tim Merah Putih di tahun ini akan dihadapkan dengan beberapa laga penting, khususnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana di ajang ini skuad Garuda memiliki peluang besar untuk pentas langsung di ajang 4 tahunan sepak bola dunia. Maka dari itu, doa dan dukungan menjadi penting untuk skuad tim Merah Putih agar bisa memberikan yang terbaik nantinya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.